Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad di sini. Selamat datang di Ratih TV. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengeja kata-kata dalam bahasa Inggris. Di International Phonetic Association atau Asosiasi Fonetik Internasional menyatakan bahwa ada 100 jenis suara yang berbeda yang dimiliki oleh manusia. Di banyak negara seperti Indonesia misalnya, satu huruf mempunyai satu ejaan khusus. Jadi tidak begitu membingungkan seperti misalnya C dalam kata cara tetap dibaca cara. C dalam kata cantik tetap dibaca cantik. Berbeda dengan bahasa Inggris, satu alfabet kadang mempunyai bacaan yang berbeda-beda tergantung ada di kata mana alfabet tersebut. Contohnya huruf alfabet C. C kadang dibaca K pada beberapa kata. Misalnya cool atau crawl. Jadi meskipun alfabetnya C, C ini dibaca K pada kata-kata yang telah kita sebutkan tadi. Lalu terkadang C dilafalkan dengan fonetik S atau S pada kata side misalnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui cara membaca suatu kata dalam bahasa Inggris, maka kita harus menggunakan tools yang disebut IPA atau the International Phonetic Alphabet atau ejaan alfabet internasional untuk bahasa Inggris. Di samping saya ada kata yang terdiri dari huruf T, H, O, U, G, H. Lalu pada kata yang kedua terdiri dari huruf O, U, G, H, T. Oke. Walaupun pada kedua kata tersebut ada huruf yang sama yaitu O, U, G, H, tetapi fonetik atau ejaan untuk kedua kata tersebut berbeda. Pada kata pertama dibaca do, do. Oke. Sedangkan pada kata yang kedua dibaca ot. Oke. Jadi kesimpulannya meskipun ada kata-kata yang sama, tetapi masing-masing kata tersebut dibaca berbeda sesuai dengan kaidah fonetik alfabet bahasa Inggris. Hal ini tentunya tidak sama dengan kata dalam bahasa Indonesia seperti yang sudah saya jelaskan. Penting untuk mengetahui hal ini sebelum kita belajar grammar atau tata bahasa Inggris. Oke, kemudian kalau kita perhatikan di samping kedua kata tadi, di samping sebelah kanan ada simbol-simbol bagaimana caranya mengeja kedua kata tersebut. Perhatikan pada kata do dan pada kata ot ada simbol-simbol ejaannya, oke? Yang saya beri warna kuning. Perhatikan. Simbol ejaan tersebut dinamakan fonetik alfabet. Bahasa Inggris mempunyai 26 huruf alfabet. Tetapi di dalam fonetik alfabetnya mempunyai 44 buah fonetik. Agar diperhatikan bahwa huruf alfabet dengan fonetik alfabet meskipun keduanya terkadang terlihat sama, tetapi sebenarnya berbeda. Alfabet itu seperti A, B, C, D. Tetapi fonetik atau simbol ejaan meskipun terlihat seperti alfabet, itu bukan alfabet tetapi fonetik atau simbol untuk mengeja ya. Perhatikan di samping saya ini saya menuliskan yang di atas itu adalah alfabet terdiri dari A, B, C, D. Lalu di bawahnya yang berwarna merah itu disebut fonetik atau ejaan huruf meskipun kelihatannya seperti A, B, C, D tetapi yang merah ini adalah fonetik atau simbol atau ejaan suatu huruf. Jadi di bawah dibaca bukan A, B, C, D. Kalau A, B, C, D itu adalah alfabet. Tetapi ini fonetik. Dibacanya E, B, C, D. Oke? Maaf sambil ngopi. Luar biasa. Oke, untuk memudahkan teman-teman semua, terutama yang baru belajar bahasa Inggris,
maka saya tidak akan mengacu kepada IPA, tetapi saya lebih mengacu kepada IPA lokal, tidak bikin pusing, dan lebih mudah dimengerti. Oke. Sementara International Phonetic Alphabet mempunyai 44 jenis fonetik, fonetik lokal ini hanya mempunyai 39 jenis fonetik. Sebagian besar adalah konsonan, dan 15 sisanya adalah vokal dan diftong. Kita akan masuk ke materi. Fonetik yang pertama, I. Dilafalkan agak panjang ya, I. Seperti pada kata ingat. Agak panjang I-nya. Fonetik I-nya ya. Ingat, bukan ingat. Lalu fonetik IE. Dibaca I, tapi I-nya pendek. Cepat ya, tidak seperti yang sebelumnya. Jadi kalau ada fonetik IE, berarti itu I-nya I pendek, bukan I panjang. Contohnya pada kata ini, bukan ini. Kemudian fonetik E dibaca E, seperti pada kata sen. Lalu fonetik EI dibaca E, tapi lebih pendek dari E tadi, yang tanpa I tadi, seperti E pada kata hebat. Kemudian fonetik yang terlihat mirip seperti huruf A dan E dempet ini dibaca E. Jadi A-nya disuarakan dulu tapi pendek dan samar. E. Contohnya pada kata pet. Kemudian fonetik berikutnya adalah E. Jadi sudah jelas ya, tidak ada alfabet E. Tetapi untuk fonetik ada fonetik E. Simbolnya seperti ini. Dibaca E. Contoh kalimatnya ke. Oke. Jadi setiap menemukan fonetik ini selalu dibaca E. Dengan contoh kalimat ke. Maaf, ngopi lagi mumpung panas. Lalu fonetik selanjutnya dibaca A. Ingat ya, meskipun kelihatannya seperti huruf alfabet A, tetapi yang saya maksud di sini bukanlah huruf A, tetapi fonetik yang dibaca A, seperti pada kata batu. Lalu fonetik selanjutnya terdiri dari O dan W. W dibaca samar, O. O-nya cepat ya. O, seperti pada kata toko. Oke, jadi bukan toko, tapi toko. O-nya pendek saja, singkat. Lalu fonetik selanjutnya dibaca U dalam kata minum. Kemudian fonetik U dan W dibaca U pendek ya. W-nya samar, U-nya dibaca pendek seperti pada kata kuda. Bukan kuda, tetapi kuda. Lalu fonetik ini seperti huruf C terbalik dibaca O. Contoh katanya adalah ons. Lalu fonetik berikutnya seperti huruf V terbalik dibaca E. Antara A dan E. Antara A dan E, tetapi bukan keduanya. E. Jadi ada sedikit tekanan ya. Selanjutnya fonetik AW. W disamarkan, A dibaca pendek. Au. Contohnya pada kata laut.
Lalu fonetik ai dibaca ai. Contohnya pada kata pantai. Kemudian fonetik oi dibaca oi, seperti pada kata Amboy. Untuk huruf vokal ini atau vowel dan diphthongs ini, jadi kalau dia vokal seperti A tunggal tanpa W, I tunggal, O tunggal tanpa W, U tunggal tanpa W, E tunggal tanpa W, dan O tunggal tanpa W, itu dibaca agak panjang ya. Beda dengan A, I, U, E, O yang di belakangnya ada huruf W atau huruf I, itu biasanya dibaca lebih cepat ya. Nah, huruf vokal yang di belakangnya ada huruf W lagi atau I lagi, itulah yang disebut diphthong. Diphthong adalah huruf vokal ganda. Sekarang kita lari ke fonetik konsonan. Seperti huruf B, tetapi fonetik ini tidak dibaca B atau tidak dibaca B dalam bahasa Inggris. Dibaca B. Misalnya pada kata batu. Oke. Fonetik berikutnya dibaca P. Mohon diingat, ini bukan abjad ya. Dimana ini dibaca P. Jadi simbol seperti ini meskipun mirip dengan huruf P, tidak dibaca P, tapi dibaca P. Seperti pada kata Pak. Fonetik berikutnya dibaca D. Seperti yang terdapat dalam kata duduk. Fonetik berikutnya dibaca T. Seperti pada kata toko. Lalu berikutnya dibaca G. Seperti yang terdapat pada kata gaji. Fonetik berikutnya adalah K. Ingat ya, untuk fonetik ini selalu disertai dengan hembusan nafas, bukan ke, tapi ke. Seperti pada kata kopi, bukan kopi, tapi kopi. Fonetik berikutnya dibaca J. Seperti pada kata gaji. J. Sama seperti fonetik P, fonetik ini juga disertai dengan hembusan nafas ya. Fonetik ini dibaca C. Contohnya pada kata cari. Jadi cari, bukan cari. Jadi yang benar adalah cari, bukan cari. Oke. Lalu fonetik berikutnya dibaca V. Seperti pada kata veto. Oke. Fonetik berikutnya dibaca F. Contoh katanya adalah fitnah, fisika, flamboyan. Lalu fonetik ini, fonetik yang dituliskan seperti huruf T dan huruf H besar, itu dibaca D. Tolong perhatikan lidah saya ada di antara gigi atas dan gigi bawah, tetapi mengeluarkan suara seperti suara huruf D ya. D. Jadi kalau Anda menemukan saya menuliskan fonetik ini dibacanya D. Lalu fonetik berikutnya adalah seperti huruf T dan H kecil. Juga sama, ini ada, lidah kita ada di antara gigi atas dan gigi bawah. Cuman tidak menimbulkan suara D, tetapi suara T biasa aja. Contohnya T. Jadi kalau yang huruf besar semua tadi dibaca D. Sedangkan yang huruf kecil dibaca T. Selanjutnya kita ke fonetik berikutnya. Fonetik ini dibaca Z. Ingat ya. Jadi gigi atas dan gigi bawah jangan dirapatkan, tapi direnggangkan dikit. Z.
Contoh katanya adalah zat, zoro, zoro. Lalu fonetik selanjutnya dibaca se, se. Seperti pada kata satu. Fonetik selanjutnya dibaca z, 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 z. Tolong diperhatikan. Z, z, z. Seperti pada kata ziarah, ziarah. Fonetik selanjutnya dibaca sh, 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 sh. Seperti pada kata syukur, atau mungkin dalam huruf hijaiyah seperti shin besar ya, syukur. Fonetik selanjutnya dibaca seperti pada kata mama. Fonetik selanjutnya dibaca seperti pada kata nama. Lalu fonetik selanjutnya dibaca seperti pada kata dengan atau ngarai. Jelas ya. Lalu fonetik selanjutnya dibaca seperti pada kata lada. Kemudian fonetik ini dibaca Jangan bersuara jelas ya, harus bersuara sedikit lemah atau disamarkan. Seperti pada kata acar. Acar, bukan acar. Tapi setiap fonetik ini selalu dibaca lemah ya. Acar, bukan acar. Lalu fonetik ini dibaca wa. Seperti pada kata wasit. Kemudian ini dibaca ya. Seperti pada kata ya. Lalu yang terakhir dibaca he. Contoh katanya adalah hal. Oke, demikian fonetik lokal ya, fonetik lokal Indonesia. Di sini saya tidak memberikan materi berupa international phonetic alphabet, tetapi lokal phonetic alphabet khusus untuk orang-orang Indonesia. Oke, alhamdulillah cukup materi kali ini. Insya Allah di video selanjutnya kita akan mulai membahas grammar atau tata bahasa Inggris. Oke, sampai bertemu kembali insya Allah di lain waktu, di lain video. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan mengenai materi atau apapun dalam pembelajaran bahasa Inggris ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kopi? Hah? Aku bikin aja lah. Terus aku bikin ini. Itu apa? Terigu santan gula. Oh, yaudah lagi ya. Kemudian malu. Gimana?